Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil baydha'il gharra layluha kanahariha wa la yazighu anha illa hadi. Fasalli Allahumma wa sallim wa barik ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man ahya sunnatahu wa nahaja nahjahu wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Enggak usah dibalik-balik kameranya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim. Alhamdulillah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dibangunkan Allah melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga ibadah subuh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasul teladan manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah dan kelak nanti mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang diketengahkan pada pagi ini adalah menjauhi dosa-dosa besar. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu perasaan atau sikap yang penting untuk dimiliki oleh setiap muslim, merasa apa yang kita lakukan itu kurang, ya, harus dirasakan atau harus diyakini apa yang kita lakukan dalam ibadah ini kurang, jamaah sekalian. Dan itu dibuktikan di dalam amal-amal yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap selesai melakukan amal
maka yang pertama-tama kita baca itu istighfar. Habis sholat kita istighfar kan. Salam kanan, salam kiri, langsung kita baca astagfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar biasa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis sholat padahal, habis ibadah. Yang dibaca adalah istighfar jemaah. Nah, itu adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau kita baca surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka Allah nyuruh kepada kita, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Apabila pertolongan dan kemenangan dari Allah itu datang, habis menang, ya. Habis dapat pertolongan, habis mendapatkan kemenangan, justru disuruh kaum muslimin itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, tasbih, tahmid, istighfar, innahu kana tawwaba, dan taubat. Ya, padahal habis memenangkan pertarungannya. Kalau dalam konteks ayat itu turunnya ketika Fathu Makkah. Kota Makkah bisa kembali lagi direbut oleh kaum muslimin. Jazirah Arab tunduk kepada kekuasaan Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab untuk tawadhu. Fasabbih bihamdi rabbika, sucikanlah Allah dengan memuji kepadanya, wastaghfir, dan beristighfarlah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Artinya jamaah sekalian, tidak ada yang sempurna yang kita lakukan. Ya, tidak ada yang sempurna yang kita lakukan. Kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti berkorelasi juga. Kalaupun nanti kita dapat surga, kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena amal soleh kita. Ya, bukan semata karena amal soleh kita, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Nah, artinya mesti ada di dalam hati kecil itu perasaan kurang, perasaan tidak sempurna, ya. Dalam tanda petik yang lain, kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala butuh rahmat, butuh ampunan, ya. Kita itu banyak dosa. Nah, kita jamaah saja. Ada riwayat, mungkin pernah disampaikan dalam forum ini. Di zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul cerita ada seorang hamba di kalangan Bani Israel, ya, umurnya 500 tahun, dan dia hidup fi aqsa jabalin wasatal bahri, di satu gunung di tengah lautan. Nah, dalam takdir orang itu, jamaah sekalian, takdirnya itu skenario kehidupannya, dia meninggal, seluruh kehidupannya diisi dengan ibadah. Semenjak dia balik itu ibadah terus kepada Allah sampai dia wafat, 500 tahun. Nanti di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, adkhil abdi hada al-jannata birahmati. Masukkan orang ini ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Nanti hamba ini protes, bal bi'amali, ya Allah, jangan, bukan karena rahmatmu, karena amalku. Ya, merasa 500 tahun itu masa nggak cukup gitu ya untuk bagi surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, adkhilul jannata birahmati, masukkan dia ke dalam surga karena rahmat. Orang ini protes juga, adkhilnil jannata bi'amali, masukkan aku ke dalam surga karena amalku. Merasa 500 tahun itu sudah cukup lah, sudah banyak sekali amal. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, hasibhu, coba kalau dia kekeh
ngeyel pengen masuk surga karena amalnya. Coba dihitung katanya amalnya. Hitung amal yang pernah dia lakukan selama 500 tahun, bandingkan dengan nikmat yang telah aku berikan kepada dia selama 500 tahun. Kemudian diaudit jemaah sekalian amalnya. Setelah diaudit, ternyata amal selama 500 tahun itu hanya cukup untuk membayar nikmat mata. Matanya doang. Itu 500 tahun untuk amalnya. Ya, mata, kuping belum, telinga, kuping dengan pendengarannya, hidung dengan penciumannya, kemudian mulut dengan pengecapnya. Ya, apalagi kita kan kemarin mengalami itu kalau lagi COVID itu punya lidah tapi nggak ada rasa. Ya, ini kopi atau teh biasa aja sama aja kan nggak enak zaman sekalian. Ini baru cuma nikmat mata doang. Kata Allah kepada malaikat, udah masukin neraka kalau begitu. Ternyata amalnya cuma beli mata doang, yang lain nggak kebayar. Apalagi nikmat surga luar biasa. Nah, baru orang itu jamaah bilang kepada Allah, Ya Rabbi, adkhilnil jannata bi rahmatika. Ya Allah, aku terima, masukkan aku ke dalam surga karena rahmat-Mu. Subhanallah. Ada perasaan kurang jamaah tadi, bukan perasaan sempurna. Karena itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, dalam riwayat ya, wa wada'a ra'sahu hatta ka'annahu yuqabbil dabatar. Rasul itu tundukin mukanya itu ya, sehingga seakan-akan kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh tunggangan yang sedang dia naiki. Tawadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyembuhkan diri. Ya, otokritiknya tuh begini, karena kita kalau 17-an jamaah sekalian bukan istighfar, bukan taubat, dangdutan. Nah, ya mestinya kan astagfirullahaladzim. Ini kemenangan itu bukan karena kita hebat, syukuran, ya syukuran, bersyukur. Tapi kalau pakai bahasa Arab, syukuran itu jadi bukan syin, tapi sin, ya. Bukan syukur, tapi syukur. Beda itu, hilang titik itu beda mana. Bersyukur, ya bersyukur kepada Allah. Tapi kalau bersyukur artinya mabok, ya. Ya, wajar kalau syukuran jadi syukur. Nah, ini syukuran atau sakron, ya. Ini syukron atau sakron. Sakron itu mabok. Nah, ini mungkin salah definisi sehingga niatnya syukuran tetapi jadi mabok-mabokan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, wajar kalau ada yang mengatakan, katanya jangan pakai speaker luar tuh ada baji ya. Nah, kemudian diserupakan dengan suara binatang. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata rupanya sudah ada filmnya, sinetronnya jemaah sekalian. Ada orang di film itu kalau cuma dengar azan dia menggonggong gitu ya. Dan ketika matinya begitu. Na'udzubillah. Ternyata Indonesia itu lengkap. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dari situ juga ini menjadi mukadimah dalam bab kita. Jauhi dosa-dosa besar. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya Ulumuddin dia mengatakan kategori perbuatan dosa itu 4. Yang pertama namanya al-mulkiyah, ya, dosa yang dilakukan dan dosa ini terkategori melakukan hal yang hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, punya Allah direbut oleh manusia. Ya, di antaranya apa? Jamaah sekalian nanti dijelaskan. Yang kedua asyaitoniyah, dosa dengan kategori meniru sifat syaitan. Yang ketiga, dosa dengan kategori as-sabaiyah atau as-sabaiyah atau sabuiyah, ya, meniru sifat binatang buas. Dan juga ada dosa al-bahimiyah yang meniru sifat binatang ternak. Nah, kategori dosa al-mulkiyah itu seperti sombong. Makanya dalam hadis al-kibriya'u ridai, atau sombong itu pakaian kebesaran. Ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak sombong. Manusia nggak boleh. Ya, manusia nggak boleh. Kalau manusia ada sombong, nanti
nggak akan taat. Dosa iblis itu apa? Wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, menolak sujud, wastakbara, dan dia takabur, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk ya golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong, angkuh. Seperti Firaun. Firaun itu mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang tinggi. Firaun, Abraha, kemudian Namrud dan lain sebagainya yang mengaku-ngaku Tuhan jemaah. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Namanya al-mutiyah. Kemudian asy-syaitoniyah. Seperti apa? Menipu. Setan tukang nipu. Iri dengki, iri, bohong. Ya, sifat bohong itu sifat setan. Kata setan, udah nggak usah bangun, tidur aja terus, nikmat gitu ya. Yang sholat subuh dan lain sebagainya. Kata setan masih lama malam ya, malam masih panjang, dibohongin kita. Sama dia jemaah tadi. Senang berbuat maksiat, tidak taat. Ini syaitoni. Ada juga kategori as-sabaiyah, meniru sifat binatang buas, marah, ya, permusuhan. Hari ini lagi perang di jemaah saya di Eropa. Rusia menghajar Ukraina. Ukraina itu tahun 91 negara ketiga dengan cadangan senjata nuklir terbesar di dunia. Tahun 91 saya tadi baca di Twitter. Ya, dia punya 991 hulu ledak nuklir tahun 91. Tahun 93 senjata-senjata nuklirnya itu diserahkan kepada Rusia dengan jaminan dari Amerika dan Inggris. Hari ini Presiden Ukraina teriak-teriak manggil Inggris, manggil Amerika, nggak nongol-nongol. Nah, gitu ya. Akhirnya tadi malam tuh kalau kita baca, dia menawarkan perundingan dengan Putin ya untuk menghentikan peperangan. Maksudnya ya percuma dulu katanya senjata diserahin ke Rusia, ternyata Amerika sama Inggrisnya nggak mau bantu ya. Gitu coba Anda. Nah, mungkin si Amerikanya itu punya sifat syaitonia, penipu, ya, tukang bohong. Nah, si Rusianya itu sabaiyah, ya, merampas, membunuh, masya Allah. Karena ini ada semacam apa namanya konflik kawasan, ya, pengaruh dunia. Rusia ingin membuktikan eksistensi dirinya sebagai ya salah satu superpower dunia dengan dulu namanya Pakta Warsawa ya, ketika masih ada Uni Soviet. Amerika dengan konco-konconya punya grup namanya geng namanya NATO ya, Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Tapi diminta tolong sama Ukraina sebagai anggotanya, nggak nongol sama ada. Nah, as-sabaiyah, marah, membunuh, kezaliman, merampas ya, dan lain sebagainya. Nah, ini sifat sabaiyah, binatang buas. Kemudian ada juga al-bahimiyah, meniru sifat binatang ternak. Coba lihat binatang ternak. Apa yang dipikirkan sama dia? Ya, mulut, perut, sama di bawah perut itu aja. Itu kambing gitu ya, yang penting makan, kenyang, kemudian kawin. Itu bahimiyah, syahwat perut, ya, kemudian kemaluan, kemudian juga sifatnya itu pelit. Kalau bahimiyah kucing kalau makan meskipun sama temannya, sama saudaranya ngomong gitu ya, kakinya juga nggak mau tuh diambil, nggak mau berbagi. Bahimiyah cuma kucing, kemudian yang lain juga meskipun ada yang baik ya, kalau ayah kalau sama anaknya, tapi kalau sama yang lain berantem ya. Nah, mungkin ini juga nih yang terjadi sekarang jemaah sekalian, sifat pelit
dalam Islam tuh nggak boleh pelit, ya, dan nggak boleh namanya ihtikar, menimbun, ya. Ibu-ibu gimana menyampaikan? Timbun, wajan. Udah. Jadi sekarang kita, ya, Haji, kalau kita jajan gorengan, makan gorengan, kita tuh anak sultan, elit. Karena minyak gorengnya mahal, kedelainya mahal. Jadi kalau makan tempe, makan tahu itu makanan elitnya, anak sultan. Ya. Jadi itu kalau anak muda sekarang bilangnya anak sultan, ya. Nah, sifat pelit. Lagi rame-ramenya orang bersesahat minyak goreng, ditimbun tuh ada sekian juta kiloliter dan lain sebagainya. Allah a'lam. Ya, Indonesia padahal minyak sawit, kelapa sawit dan lain sebagainya. Nah, karena perang sekarang harga minyak per barelnya itu sudah menyentuh angka $106 ya per barrel. Padahal APBN kita itu hanya menentukan $63. Nah, ini nggak tahu nih apakah tanda-tanda minyak akan naik atau enggak. Nah, ya. Nah, cuman masalahnya kalau giliran minyak dunia naik, buru-buru cepat naik gitu. Tapi giliran minyak dunia turun, enggak juga diturunin sama ada. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 kategori. Kemudian jamaah, Quran menyatakan dosa itu dua, ada dosa besar, ada dosa kecil, itu ada. Ayat-ayat Al-Quran. An-Nisa, Asy-Syura, An-Najm, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang, nukaffir ankum sayyi'atikum. Dosa-dosa kecil itu akan kami tutupi dengan amal soleh. Jadi gini jamaah, kalau dosa-dosa kecil automatically akan terhapus dengan amal soleh yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan. Ayatnya Allah katakan innal hasana yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dalam surat Hud akan menghilangkan keburukan-keburukan. Kebaikan yang mana? Atau keburukan yang mana? Keburukan yang terkategori kecil, dosa kecil. Ya, ada riwayat, ada hadis mengatakan al-jumu'ah as-shalawatul khamsu, antara sholat 5 waktu. Ya. Wal jumu'ah ila jumu'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dari bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya. Wal umrah ila umrah, mukaffiratun ma bainahunna idzajtunibatil kaba'ir. Menutup dosa-dosa antara ibadah-ibadah tersebut selama dosa besar ditinggalkan. Jadi kalau dosa kecil otomatis dengan amal soleh dia gugur. Tapi kalau dosa yang gede tidak otomatis dengan melakukan amal soleh dia gugur. Tapi kalau dosa yang besar harus istighfar dan taubat, harus taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, harus taubat. Kemudian dalam hadis jamaah sekalian dinyatakan juga ada dosa-dosa terkategori dosa-dosa besar. Di antaranya 7 nanti akan kita bahas. Kemudian ada juga sebuah hadis misalkan riwayat Imam Ahmad, ya, yang mengatakan ketika Rasul ditanya ayyuzan bi akbar, wahai Rasulullah, dosa besar itu apa saja? Kata Rasul, antaj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakanmu. Allah yang menciptakan, tetapi kamu justru menyekutukan. Ya, enggak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa terbesar itu adalah syirik. Karena terkategori orang yang tidak punya adab kepada Allah. Allah yang nyiptain, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Giliran menyembah pada Allah, giliran ibadah bukan hanya kepada Allah, tapi kepada yang lain. Nah, maka syirik dosa besar. Summa antaqtula waladaka. Kemudian dosa besar juga apa?
bunuh anak min ajli ayat amama akak, karena nggak mau kalau dia ada ikut makan bareng, ya, ikut makan bareng sehingga anak dibunuh. Nah, kemudian yang ketiga, summa antuzaniya bihalilati jarika, dosa besar juga kamu berzina dengan istri tetanggamu. Na'udzubillahi min dzalik, dengan istri tetangga. Kenapa dosa besar? Pertama, berzina itu dosa besar. Yang kedua, dia sebagai tetangga, dan tetangga itu punya hak sangat besar sekali. Nah, jemaah sekalian, zaman sekarang perselingkuhan, perzinahan, masya Allah. Meskipun kata Dr. Yusuf Qaradawi, dia katakan, dia bilang heran katanya ya, keburukan-keburukan yang dilakukan itu dikemas dengan kemasan-kemasan yang kedengarannya enak. Ya, misalkan, mohon maaf, perempuan-perempuan belanja, para salat kebuka, kan disebutnya itu seni. Disebutnya seni. Padahal itu maksiat, dosa aja maksiat. Disebut seni. Ya. Kemudian berzina, kan dulu kalau bahasa Quran zina, terjemahkan oleh kita pelacur. Terus diperbaiki lagi WTS. Kemudian diperbaiki lagi pekerja seks komersial. Nah, zina itu jemaah, diperhalus apapun dia berzina, dosa gede. Masya Allah, kayak begitu ya. Itu kata Syekh Yusuf Qaradawi, dia mengatakan demikian. Khamar, minuman keras, ya, disebut macam-macam lah dalam dunia. Nah, jamaah sekalian, volumenya itu ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar ini, ya, yang kecil diantaranya apa? Yang besar tadi saya sampaikan. Yang kecil seperti apa? Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari melewati dua kuburan. Faqala, kata Nabi, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ini si ahli kubur itu lagi disiksa di dalam kuburnya, tapi dia tidak disiksa karena dosa-dosa gede. Ya, artinya dosanya kecil. Apa ya Rasulullah? Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Yang satu, kata Nabi, dosanya itu apa? Dia kalau pipis ngecebok. Nah, ini dosa kecil, tapi dia berakibat fatal. Ya, makanya dalam Islam itu bab pertama yang dibahas dalam fikih bab apa? Tohar, bab bersuci. Islam itu agama suci. Di Eropa, di Barat, banyak orang yang masuk Islam gara-gara itu. Jadi ada petugas laundry, dia senantiasa katanya kalau ngambil baju laundry dari rumah-rumah muslim bersih. Tapi kalau ngambil baju yang akan di laundry dari rumah-rumah non muslim kotor, mohon maaf ya, pipis, ya, buang BAK, BAB di celana itu biasa bagi mereka. Islam itu nggak bersih. Dipelajari, kenapa demikian? Oh, karena Islam mengajarkan bersih luar biasa. Ada seorang profesor, jamaah sekalian, ketika melihat seorang muslim, ya, intinya muslim katanya tidak bersih begitu. Kata sang muslim itu, profesor katanya, kalau mau banding-banding, muka saya ini lebih bersih daripada muka profesor. Kenapa? Karena muka kami itu dibasuh 5 kali minimal dalam sehari. Wudu, tangan dicuci. Ya, kalau profesor kira-kira berapa kali cuci muka dalam sehari? Dia pun non muslim. Mungkin bangun tidur dan lain sebagainya. Bagi mereka habis bangun tidur, ya mohon maaf, misalkan malamnya mereka hubungan suami istri, mau mandi nggak ada urusan. Tapi dalam Islam tak begitu jemaah. Ya, ketika tidak tanazzuh minal baul, maka itu dosa. Dosanya kecil. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang lainnya adalah orang yang suka ngadu domba orang lain. Buzzer kalau bahasa sekarang. Nah,
Jadi standarnya dosa besar itu apa? Kata Imam Qurtubi, al-kabirah kullu dzanbin khatamahu Allahu binarin aw ghadab aw la'nah aw azab. Kata Imam Qurtubi, dosa besar itu apabila ya Allah memberikan ancaman kepada pelakunya dengan neraka, murkanya Allah, laknatnya Allah, azabnya Allah. Begitu ya. Contoh jamaah sekalian, membunuh itu langsung ada hukumannya, qisas. Nah, Allah sendiri yang mendefinitifkan membunuh diqisas. Kalau pembunuhannya secara sengaja. Tapi kalau pembunuhan tanpa sengaja tidak diqisas, tapi dia harus bayar diyah, harus bayar denda 100 ekor unta diserahkan kepada keluarga korban. Contohnya qisas ya. Mana dalilnya? Dalam surat Al-Baqarah 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Telah diwajibkan kepada kalian menegakkan hukum qisas dalam pembunuhan. Bunuh dibunuh. Ya. Tapi kalau keluarga memaafkan, alhamdulillah, boleh dimaafkan. Berzina itu dicambuk 100 kali. Berarti kalau ada hukuman langsung dosa besar. Berzina dicambuk 100 kali kalau yang berzina perawan dan bujangan. Tapi kalau yang berzina orang yang sudah menikah, maka hukumannya dalam Islam itu rajam. Ya, dikubur, dia dipendam dalam tanah, disisain kepalanya, nah ditimpukin itu kepala sampai dia meninggal jemaah. Dan itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Nah, siapa yang menegakkan? Yang menegakkannya itu jangan ormas, bukan orpol, ya, bukan komunitas. Yang menegakkannya itu adalah negara, kekuasaan. Jadi undang-undang gitu ya. Jadi KUHP lah kalau di kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya ketika negara tidak menganut hukum ini, bagaimana orang-orang yang melakukan perbuatan itu? Banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni kira-kira. Mencuri, potong tangannya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Maka yang laki-laki mencuri, perempuan mencuri, potong tangannya. Tapi nanti ada syarat dan ketentuan. Tidak main potong. Kalau nyuri misalkan cireng, ya, bakwan 1 biji itu nggak bisa dipotong tangan. Ada nilai nominal, minimal berapa dia bisa dipotong tangan. Kemudian penyebabnya apa? Di masa Umar ada orang mencuri, rakyatnya mencuri, ditanya sama Umar, ya sebelum nggak dihukum sama Umar, ditanya, kenapa kamu mencuri? Ya saya mencuri karena saya tidak punya makanan, keluarga lapar. Bagaimana gubernurmu? Nah itulah katanya dia. Lebih banyak masuk kantong daripada masuk ke kantong rakyat. Lebih banyak masuk kantong sendiri. Ini di zaman Umar ya mas kalian, apalagi hari ini Pak. Makanya kemarin kan rakyat pada bercanda, kami disuruh 5M, ya, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi kegiatan, menjauhi kerumunan dan lain sebagainya. Giliran Menteri Sosial ngambilnya 17M. 17M dari jemaah sekalian yang ketahuan. Nah, dengan ngambilin bansos begitu ya. Nah, jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, dosa besar itu penyebab bencana. Maka kalau orang Islam melihat satu bencana itu bukan hanya pakai pendekatan ilmiah. Gempa kemarin di Pariaman, Pasaman atau Pariaman? Pasaman, 6, sekian skala Richter. Jadi caranya itu, kalau kita sebagai Muslim, pertama secara biologis, nah, itu ilmu murni, ilmu pengetahuan alamnya, IPA-nya. Karena ini ada di lempengan ini, ya, karena ada pergeseran apa, itu dan lain sebagainya. Silakan. Tapi bagi Muslim itu nggak cukup di situ. Pandangan agamanya, kenapa kejadian seperti itu? Kenapa ada gempa? Kemarin saya hadir khotib Jumat, langsung ditanya, kebetulan masjidnya orang-orang Padang itu pengurus besar, kami ada gempa di Pasaman.
Ada nggak kaitannya sama gonggongan itu kan? Saya bilang Allah a'lam bishawab. Langsung dikaitkan sama itu. Jangan-jangan karena ada yang mengatakan adzan seperti gonggongan. Nah, dalam syariat itu menjadi pertimbangan jamaah syariat. Gempa, banjir, longsor, ini, itu dan lain sebagainya. Kenapa ada ayatnya? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lupa atas pemberian Allah, nggak bisa syukur kepada Allah, maka pintu-pintu itu dibuka, pintu-pintu keburukan dibuka oleh Allah. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ya, mereka itu diberi kekayaan oleh Allah, dibuka, hidup bermewah-mewah, hidup bergelimang harta, kekayaan dan lain sebagainya. Yang aja, ya, akhadnahum baghtatan, ketika mereka bersukaria, ketika mereka bersukacita, akhadnahum baghtatan, kami hukum mereka secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, maka mereka amblas. Nah, bahasa kita itu jemaah sekalian, poya-poya, hura-hura, ya. Kemudian setelah itu datang berbagai macam ujian, ya, cobaan, musibah dan lain sebagainya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman dirahmati Allah, berapa banyak dosa besar? Kalau kata Imam Az-Zahabi itu ada 70. Dosa besar itu 70, Masya Allah. Kemudian itu nanti boleh dibeli kitabnya, namanya Al-Kabair, ya, tulisan Imam Az-Zahabi. Penting untuk tahu ini supaya kita tidak terjebak, ya, karena jamaah sekalian dirahmati Allah, karena kalau nggak tobat, kalau nggak merasa dosa, dia nggak akan tobat. Kalau nggak tobat, berarti pulang kepada Allah membawa dosa. Namun tidak minta. Nah, di antara 70 itu kita ambil 7, ya. Di antara 70 ambil 7. Yang sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi yang diikuti. Syirik, sihir, membunuh, makan riba, tuduhan zina, makan harta anak yatim, bukan makan anak yatim, Masya Allah. Anak yatim dimakan. Nah, makan hartanya maksudnya. Kemudian lari dari peperangan dan tuduhan zina kepada wanita yang bersih. Singkat saja, dosa syirik termasuk dosa besar. Ini sudah kita bahas pada bulan yang lalu ketika bicara tentang dosa-dosa kecil, ya, syirik-syirik kecil. Saya tidak bisa detailkan lagi. Yang kedua, membunuh. Ancaman bagi pembunuh dalam Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka fajazahu jahannam. Tempat kembalinya neraka jahannam. Akhir zaman itu dalam hadis ditandai dengan banyaknya pembunuhan. Wa kasura al-haraj, banyaknya pembunuhan. Coba kita saksikan. Ya, banyak pembunuhan karena apa? Karena perang. Karena peperangan yang sedang terjadi itu sudah 1000-an yang meninggal. Konflik Ukraina dengan Rusia, jemaah. Kemudian tengok misalkan Suriah, babak belur, ratusan ribu, bahkan mungkin sudah jutaan. Irak juga demikian. Kemudian juga Palestina, ya, Rohingya, India, kaum muslimin di India sekarang pakai jilbab itu dikejar-kejar, disiram pakai air kot. Nauzubillah min dzalik. Tapi dunia nggak ada yang teriak-teriak ini melanggar hak asasi manusia, karena yang jadi korban umat Islam. Tapi kalau yang jadi korban mereka, ya jangankan manusia yang jadi korban, anjing tempoh hari ada anjing di Aceh, ya, ributnya se-alam dunia itu anjing. Kalau bukan muslim, karena nggak ada anjing muslim, kecuali anjing Ashabul Kahfi zaman dulu. Nah, pembunuhan luar biasa. Di Indonesia lebih parah lagi. Kadang kita melihat dengan, bukan hanya dibunuh, diiris-iris, dipotong-potong, disebut dengan apa? Mutilasi. Mutilasi, Masya Allah. Ketemu kepalanya di sini, kakinya nggak ada, tangannya nggak ada. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Akhir zaman ditandai dengan banyaknya pembunuhan, tawuran, ya, geng motor dan lain sebagainya. Itu menandakan memang kita sudah ada di ujung zaman. Ya. Yang terbunuh
masuk neraka. Juga yang dibunuh, nanti begini kata Nabi, idza taqal muslimani bisayfaihima, kalau ada dua orang muslim ketemu dengan dua pedang mereka, bunuh-bunuhan, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Rasul ditanya, "Apa badul maktul?" Wahai Rasulullah, ini yang terbunuh kenapa masuk neraka juga? Yang membunuh wajar, ini yang terbunuh, yang dibunuh kok bisa juga masuk neraka? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di annahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena apa saja dia keduluan. Karena kalau dia bisa, dia tuh niatnya ingin bunuh saudaranya, cuma keduluan. Jadi yang dilihat adalah faktor niat, jemaah sekalian. Tapi kalau membunuh ya atau terbunuh dengan membela hak dan kehormatan, bahkan disebut dengan syahid, jemaah sekalian. Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Orang yang terbunuh karena membela hartanya, kekayaannya, dia syahid. Gak mau dirampas, gak mau digusur, dia punya surat-surat. Maka misalkan atau ada perampok, dia bela diri, dia pertahankan kekayaannya, ya, hartanya, dia meninggal syahid, insyaallah ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga sihir ya, jemaah sekalian. Karena bahkan di zaman Umar mengeluarkan perintah. Kata Umar, kata Bajalah bin Abdah, atana kitab Umar radhiyallahu an qabla mautihi bisana. Ya, sebelum Umar meninggal 1 tahun sebelumnya, Umar katakan, uqtulu kullas sahirin wa sahir. Bunuh para tukang sihir baik laki-laki ataupun perempuan. Kenapa? Karena mereka membahayakan dalam syariat kita juga. Di kita bukan dibunuh, bikin komunitas. Bahkan mereka bikin konferensi, ya, pertemuan dukun Indonesia di Banyuwangi. Bahkan bikin kontes santet. Luar biasa, jemaah sekalian. Nah, kalau dalam syariat kita, ya, tiga dosa penghalang surga. Di antaranya adalah bisihri wa musaddiqun bisihri, yang mempercayai sihir. Dalam hadis, orang yang datang ke tukang sihir membenarkan apa yang dia omongkan, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Na'udzubillah min dzalik. Ya, datang ke dukun gitu ya, "Bah dukun, ini saya menyalak ini. Ya, apa yang mesti saya lakukan? Oh, kamu begini gitu ya. Kamu nanti mesti datang dulu ke laut yang ada di Jember, berendam di situ jam 2 malam. Ya, mandi di laut, datang ombak ke bawah ke laut, bukan lagi berendam ya." Nah, tiap hari terjadi ya. Yang dilarang itu memang ujungnya itu jelek, maka jangan dilakukan. Tiap hari kan ada. Kemudian yang keempat, makan riba. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ayatnya banyak. Hukuman pemakan riba itu tidak berdiri tegak. Ya, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu kalladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. La yaqum illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Enggak bisa berdiri tegak. Dalam riwayat hadis, nanti di akhirat pemakan riba itu perutnya akan dibikin gede, segede rumah. Bayangin ada orang perutnya itu segede masjid ini, dia nggak bisa kemana-mana. Kemudian datang ular, dipatok, dililit, digigit, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, pemakan riba. Bahkan dalam hadis, seperti menzinai ibu kandung sendiri. Dan juga riba ini sumber bencana. Makanya jemaah saya, ekonomi dunia hari ini kan dikendalikan dengan riba, ya. Dengan ribawi, dengan bunga itu dan lain sebagainya. Itu juga kata Syekh Al-Qardawi, dia katakan riba disebut bunga atau faidah kalau dalam bahasa Arab. Sudah jelas riba. Ya, diperhalus, ada halusinasi istilah. Halusinasi bukan berarti mikir macam-macam, maksudnya dari kata halus gitu ya. Halusisasi, nah gitu ya, bukan halusinasi, halusisasi. Nah, jamaah sekalian, yang kelima, makan harta anak yatim. Ya,
makan harta anak yatim. Misalkan ada keluarga meninggal, ibu bapak meninggal, kemudian yang urus siapa? Bibinya, pamannya, misalnya diurus. Anaknya ini kaya, atau orang tuanya kaya, punya rumah gede, punya mobil, punya tabungan dan lain sebagainya. Nah, yang ngurus ini tidak boleh berpoya-poya menggunakan harta si anak yatim itu. Yang bahasa Quran mengatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, memakan harta anak yatim secara zalim. Apa zalim? Kata Ibnu Katsir, idza akalu amwalal yatama bila sabab. Makan harta anak yatim tanpa ada sebab. Tahu-tahu ke Singapura, jalan-jalan, ya, kemana? Apa sebabnya? Anak yatimnya di rumah, nggak diajak. Terus dia jalan-jalan, poya-poya, hura-hura dengan harta anak yatim itu, zulman. Yang seperti itu, innama ya'kuluna fi butunihim nar, seperti makan bara api neraka, wa yaslawna sa'ira, nanti masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, tetapi kata Quran, ya, kata Quran juga boleh menikmati itu, boleh. Misalkan kita ngurus harta mereka, ya, maka kata Quran, jika sudah dewasa serahkan hartanya. Fa'in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru. Kalau ketika ngurus harta mereka boleh makan, tapi tidak israf, tidak berlebihan. Dia kan punya mobil, saya ngambil hartanya untuk bengkel, ganti oli, kemudian reparasi dan sebagainya. Asal jangan berlebihan. Makan sekadarnya, sewajarnya, gitu ya. Itu dipersilakan. Jika walinya kaya, waliyasta'fif, maka jaga diri. Kemudian wa man kana faqiran, kalau wali yatim itu orang fakir, miskin, maka makanlah faliyakul bil ma'ruf, silakan makan harta si yatim itu dengan proporsional. Makan bareng gitu ya. Jangan sampai yatimnya makan ikan asin pedas, kemudian yang ngurusnya makan kepuk atau makan bebek goreng. Nah, makan bareng dengan dia. Itu harta dia. Kalau udah besar silakan. Nanti kalau dalam penyerahan kata Quran, ya, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa asyhidu 'alaihi. Harus ada saksi ketika prosesi penyerahan aset kepada mereka supaya tidak terjadi fitnah. Kemudian yang keenam, lari dari medan perang, ya. Mungkin kenapa dosa besar? Jamaah sekalian, karena dua, membuat kecewa pasukan yang lain, yang kedua membuat mereka takut dengan sifat pengejutnya. Oh, dia lari, wah, nggak konsentrasi nih yang lagi perang, ikut lari lah. Nah, gitu ya. Akhirnya kaum muslimin kalah dan itu menjadi penyebab dosa besar. Terakhir, tuduhan zina, tuduhan berzina, nuduh orang lain berzina tanpa dia bisa membuktikan dan menghadirkan 4 orang saksi. Justru hukumannya dalam surat An-Nur ayat 4, ya, walladzina yarmuna al-muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita berzina, wala tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, tapi tidak bisa menghadirkan 4 saksi, fajliduhum, ya, maka cambuk mereka berapa kali? 80 jaldah, 80 kali. Pak Hakim, si fulan berzina, kata hakim, mana saksinya? Tidak ada, ya. Dan yang menuduh itu bukan istrinya kalau dia perempuan. Nah, karena nanti kalau suami nuduh istrinya berzina itu lain, meskipun tidak ada saksi, itu ada hukum yang lain. Tapi kalau nuduh orang lain berzina tanpa menghadirkan 4 orang saksi, dia yang dicambuk, dia yang dipukul, jemaah sekalian. Bahkan nanti 4 saksi ini kualitas persaksiannya itu mesti detail, rigid. Mohon maaf, mesti seperti, ya, mesti dia melihat dengan mata telanjangnya, mohon maaf, kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan. Ya, susah itu. Ya, 4 orang mungkin enggak. Artinya begini, Islam itu meskipun punya hukum cambuk, punya hukum rajam, tapi prosedurnya itu sulit untuk dibuktikan. Kecuali kalau ada pengakuan. Kalau aduan, ya, aduan itu sulit karena mesti menghadirkan 4 orang saksi dengan kualitas seperti ini.
kurang satu, dia yang dicambuk yang bodoh, itu jamaah saja. Itu dalam Islam ya, jangan lihat serem kan Islam. Untuk sampai kepada serem itu nggak gampang loh. Saat hadirkan 4 orang saksi dengan persaksian seperti itu, bisa nggak? Kalau nggak ada, diam aja udah. Lebih baik diam. Begitu jamaah sekalian. Karena ketika sudah ngomong, itu mesti dipertanggungjawabkan. Ada nih videonya, video nggak bisa jadi dalil dalam hukum Islam. Kenapa nggak bisa jadi dalil? Karena akan mungkin saja ada editing dan lain sebagainya. Nanti itu ada kaidah mengatakan tudrul hudud bisyubuhat. Hukum tidak akan bisa, jangan ditegakkan kalau ada kesamaran, kesimpang siuran. Wah ini nggak pasti nih saksinya atau kualitas buktinya. Nah, itu nggak bisa. Hukum batal, hukum. Nah, kalau jamaah sekalian, ini ada cerita cuman panjang nanti kalau ceritakan lain kesempatan saja. Jika suami nuduh istri berzina, apa yang dilakukan? Dalam surat An-Nur itu begini. Ya, walladzina yarmuna azwajahum, suami yang menuduh pasangannya berzina, lam yakun syuhada, tidak ada saksi, illa anfusuhum, kecuali diri mereka sendiri. Maka apa yang dilakukan? Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Suami itu bilang begini, demi Allah. 4 kali itu Pak, demi Allah, demi Allah, demi Allah, dia berzina. Wal khamisatu, persaksian yang kelima, dia juga mengatakan, ya, anna laknatullahi alaihi in kana minal kadhibin. Saya siap dilaknat kalau saya bohong. Jadi dia dulu istrinya selingkuh, berzina. Dia bilang demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah dia berzina. Ya, dan saya siap untuk dapat laknat Allah kalau saya bohong. Itu kata suaminya. Kalau nggak dapat saksi, tapi tuduhan kepada istrinya. Wa yadra'u anhal adzab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Istrinya bersaksi juga, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya tidak berzina. Gitu. Kata si istrinya, menafikan. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha. Dan yang kelima, dia katakan, ya saya siap mendapat kemurkaan Allah kalau suami saya benar. Itu suami istri. Namanya mula'anah, saling laknat. Itu tuh, kalau sudah saling mula'anah, itu dia pisah. Bukan lagi suami istri. Ya macam begitu. Dan tidak boleh lagi balik kepada pasangannya. Ya nggak boleh rujuk. Mula'anah itu udah parah banget ya. Nah itu ada aturannya di dalam Islam. Dan mungkin saja ini terjadi. Jadi Islam itu komplit, ya, konkret dalam penegakan hukum, baik dalam individu, masyarakat, keluarga, masyarakat secara umum. Itu jamaah sekalian, ya, tentang beberapa dosa besar. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari dosa-dosa besar ataupun dosa kecil. Allah berikan kita